يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin pemirsa beranda Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin bersama-sama menyimak sebuah kisah singkat seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Hadirin rahimakumullah, sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an adalah salah satu sahabat yang utama. Ia adalah merupakan sahabat senior dari sahabat-sahabat Ansar yang berada di kota Madinah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kehidupan sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an ini tidaklah terlalu lama. Karena beliau radhiyallahu an masuk Islam pada usia 30 tahun dan wafat pada usia 36 tahun. Akan tetapi sahabat ini sangat begitu luar biasa. Mengapa demikian? Sebab satu-satunya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika kematiannya membuat arasy Allah Subhanahu wa taala bergetar adalah sahabat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Anda bisa bayangkan, keislamannya hanya 6 tahun. Beliau masuk Islam pada usia 30 tahun dan wafat atau syahid pada usia 36 tahun. Tentu ini adalah merupakan usia yang singkat. Bagaimana keislamannya hanya 6 tahun. Akan tetapi, ia betul-betul menjadi seorang pribadi yang begitu menyejarah. Menjadi seorang sahabat yang mulia. Menjadi seorang sahabat yang kematiannya membuat arasy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Dan itulah yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan hal itu kepada para sahabat pada saat kematian Sa'ad bin Mu'az. Arasy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Dan kematiannya diiringi oleh 70.000 malaikat yang mengiringi kematiannya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa Anda bayangkan bagaimana mulianya, betapa hebatnya, betapa agungnya sahabat ini. Sampai-sampai kematiannya membuat arasy Allah Subhanahu wa taala bergetar dan disaksikan oleh lebih kurang 70.000 malaikat. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari kisah yang mulia ini? Tentu saja adalah di antaranya barakah Al-Qur'an, keberkahan Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an ketika ia dibaca, ketika ia dihafal, ketika ia diterjemahkan dalam kehidupan seorang muslim, maka ia akan memberikan keberkahan, akan menjadikan seseorang menjadi mulia, akan menjadikan seseorang itu agung, menjadi orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia yang kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Akankah lama lagi atau mungkin hidup kita akan lebih singkat dari apa yang kita bayangkan? Nah, kita berharap mudah-mudahan di saat kita wafat, di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi manusia-manusia yang memiliki nilai tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mari kita senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita taat segala perintahnya, dan mari kita senantiasa mendekatkan diri kita dengan Al-Qur'an. Kita baca, kita hafal, dan kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat kita sampai pada tingkatan hamba-hamba yang diridhoinya
yang berhak kelak untuk masuk ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bersama saya Syahrizal Khalid, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.